Saya beragama Hindu yang berasal dari Bali dan menjalankan semua adat istiadat Bali secara taat. Bukan secara Hindunya, tapi secara Balinya, secara adat istiadat. Karena banyak sekali ritual-ritual, makanya kan Bali singkatannya banyak libur tuh. Karena sudah ada upacara libur. Ya kan boleh 5 hari kerja seminggu tuh, kadang cuma kerja 2 hari di Bali boleh. Bilang, kenapa nggak masuk ada upacara? Nggak masuk ada upacara. Jadi terlalu banyak upacara. Jadi ritual-ritual itu yang menjadi ketaatan sebagai umat Hindu di Bali khususnya ya. Ya, jadi ketaatannya dalam hal adat istiadat, bukan ajaran-ajaran Hindu yang sebenarnya. Gitu. Karena memang Hindu sendiri lebih banyak berupa ritual ya? Ya, ritual. Jadi dari pagi sampai malam ritual Hindu itu banyak. Seperti umat Hindu di Indonesia, bahkan di Bali itu lebih paham tentang Trisandi. Trisandi itu persembahyangan 3 waktu. Dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tapi selebihnya itu semua adat istiadat. Seperti ngejot, kalau pagi ngejot itu kayak apa ya? Sajen, Banten ya. Biar lebih gampang aja nyebutnya. Itu di depan rumah. Jadi di orang Bali itu setiap mereka masak, semua yang makan pertama itu betara. Apa? Betara itu gaib. Gaib, leluhur, butekala, semua pokoknya yang gaib-gaib itu dipersembahkan dulu untuk dewa, untuk dewi dan segala macam itu. Jadi nggak boleh masak nasi baru matang itu terus kita makan. Jadi awal itu dipersembahkan untuk harus yang roh-roh itu dulu. Iya, harus gejot dulu, terutama leluhur ya segala macam. Kopi dihidangkan, kopi panas segala macam. Itu ritualnya banyak sekali. Dan itu yang keluarga saya taat. Jadi dari keluarga yang taat juga ya? Taat adat istiadat Hindu Bali, itu aja. Hindu Bali, jadi nggak bisa dipisahkan Hindu Bali. Karena beda dengan Hindu India, Hindu Sri Lanka, Hindu Nepal, itu beda. Ya, bahwa dikatakan Bali itu adalah banyak libur ya, lucu juga sih saya mendengar itu ya gitu ya. Kalau secara singkatan secara gini, oke lah, silakanlah apa saja boleh dikatakan kan gitu. Bali banyak libur, Bali apa dan lain sebagainya. Tapi perlu kita pahami esensi dari Bali itu apa sebenarnya. Bali itu kan berasal dari kata wali, ya. Bali itu wali, wali itu apa? Kembali. Kembali kemana? Kembali kepada jati diri kita, uwit kita, gitulah, asal kita, yaitu leluhur dia. Om Swastiastu. Oke, pemirsa Yandu Channel, kembali lagi dengan perbincangan-perbincangan, tentunya perbincangan yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas oleh host kita. Nah, yang sebelumnya kan kita sudah, pemirsa pasti sudah menonton, yaitu tentang pembahasan mengenai beberapa tema-tema yang sudah disampaikan, yang sudah dibahas begitu sangat detail dan sangat menarik gitu kan temanya. Salah satunya kan pemirsa pasti ingat, yaitu tentang meluruskan bagaimana sosok Sang Hyang Baruna gitu kan masuk di dalam badan manusia. Itu kan sangat menarik sekali. Namun hari ini juga tidak jauh berbeda, tentunya tetap meluruskan, namun dengan pembahasan atau tema yang berbeda, yaitu ada sebuah tayangan video yang menjelaskan latar belakangnya adalah seorang yang memang bisa kita katakan berpindah dari suatu dari keyakinan sebelumnya, artinya bisa dikatakan itu mualaf. Nah, nanti lebih lengkapnya kita akan menonton. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih. Seperti biasanya kan selalu hadir narasumber kita. Om Swastiastu, Bli Made. Om Swastiastu. Bli Made, gimana kabarnya hari ini? Baik, Julia. Baik ya, kelihatan dari dari wajah ya. Iya, dari wajah kayaknya selalu semangat gitu. Harus semangat dong. Semangat ya, iya, tapi sibuk nggak? Sebelum-sebelumnya ini sibuk nggak kira-kira? Iya, kalau dibilang sibuk sih, ya sibuk ya, lumayannya gitu ya. Tapi kalau untuk Indo Channel ya, diluangkan waktu ya gitu ya. Benar-benar. Karena apa namanya, ini channel yang apa namanya, yang memang wahana ya, bagi umat gitu ya, untuk kita literasi agar kita menjadi lebih baik sih. Nah, Bli Made, hari ini saya akan mengajak Bli Made untuk membahas suatu tema ini yang menarik gitu. Karena tadi kan saya sudah menyampaikan, Bli,
bahwa ada seseorang nih, oknum nih, bisa dikatakan oknum, menjelaskan tentang latar belakangnya yang bisa dikatakan dulunya Hindu, tapi sekarang pindah, gitu. Karena ini biar kita tahu apa sih sebenarnya gitu, langsung saja sepertinya kita langsung tonton aja, Bli. Hindu dulu. Hindu Protestan. Protes mulu karena beda kan. Ya, jadi awal saya kritis terhadap agama saya juga, kok Hindu ini beda-beda. Beda-beda. Jangankan yang jauh antara Bali dengan India. Bali dengan Tengger Jawa Timur itu beda. Bali dengan Lombok di NTB. Bedanya beda. itu di apa? Macam-macam. Dari mulai adat istiadat, ritualnya, tata caranya, banyak hal. Banyak hal. Kalau Mbak Yuli tinggal di Harapan Indah, Bekasi. Zuhur berapa rakaat? 4, alhamdulillah sampai sama. sekarang. Dimanapun kita zuhur ya 4 rakaat. Nggak ada yang mentang-mentang di Alaska, aduh dingin, kita 2 rakaat kalau zuhur nggak. Itu Bli, tadi menyampaikan sebuah pernyataan mengenai Bali. Dikatakan berbeda-beda, baik itu dari ritualnya katanya, dari tata caranya, dari adatnya. Nah, kan kebetulan Bli asli orang Bali nih. Asli orang Bali, lahir di Bali. Asli peranakan ya. Asli peranakan dari Bali gitu kan. Mendengar cuplikan video ini gitu, gimana menurut Bli ini? Oke, baik Julian ya. Iya. Saya sih sebenarnya geli aja. Geli. Kenapa nih? Kok bisa Bli? Ya melihat video model-model seperti ini gitu ya. Memang sih tidak asing ya model-model seperti ini ya gitu ya. Nah tapi kalau kita diamkan juga gitu ya, artinya tidak kita luruskan, berupaya untuk kita argumenkan sedikit gitu ya. Jadi nanti apa yang dipikirkan oleh orang itu akan seperti itu, gitu ya. Nah kalau dilihat tadi di dalam video ini gitu ya, mengenai orang Bali katanya yang berbeda-beda ya, berbeda-beda gitu kan. Ya, saya tidak menyalahkan orangnya gitu ya, saya tidak menyalahkan oknumnya. Silakanlah gitu mau berpandangan seperti apa, tapi kalau sudah berbicara di depan publik, gitu ya, yang ditonton oleh banyak orang gitu ya, termasuk kita, ya perlu juga kita bereaksi dalam arti saya tidak pernah dendam, tidak pernah ada perselisihan atau permusuhan gitu ya dengan oknum ini atau orang ini gitu lah yang mengatakan itu, silakanlah gitu ya. Nah, namun saya coba tanggapi bahwa yang mengatakan ini tidak benar-benar memahami sejarah gitu ya. Sejarah perkembangan agama Hindu dengan benar gitu. Nah, kenapa dikatakan Hindu India berbeda, Hindu Bali berbeda? Jangankan di Bali, di Tengger juga antara Tengger dengan Bali berbeda, antara Jawa, Bali dan di Jawa Barat dan lain sebagainya gitulah ya, bisa dikatakan itu berbeda-berbeda kan seperti itu. Mari kita lihat sejarah. Gitu ya. Sebenarnya perlu kita pahami bersama bahwa kata Hindu itu kan dari Sungai Sindu, India. Dia Hindu itu dari India sebenarnya. Tapi sebelum masuknya Hindu ke Nusantara, itu kita sudah ada kepercayaan di sini. Di Nusantara ini. Entah itu di Bali, entah itu di Jawa, entah itu dimanapun di daerah Nusantara ini. Kepercayaan itu ada itu. Gitu, percaya kepada roh nenek moyang, animisme, dinamisme, kan seperti itu dia. Apakah itu salah? Tidak kok. Mereka hidup berdampingan kok. Ya kan? Nah, itu seperti ketika masuk ajaran Hindu ini karena cocok berakulturasi dia berkolaborasi gitu ya. Benar. Iya, seperti itu. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Artinya apa yang disampaikan di dalam video tersebut? Iya, jadi saya tanggapin sedikit bahwa itu yang menyebabkan berbeda-beda itu karena apa? Budayanya. Tetapi esensinya sama. Gitu. Kalau di Bali jangan disamakan dengan apa? Disamakan dengan Jawa karena memang kenapa berbeda-beda? Karena kebiasaan. Kebiasaan orang Bali, orang Jawa melakukan puja bakti, memuja Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasa di dalam Weda gitu ya, dalam ajaran Weda. Itu apa? Dengan kebiasaan. Dengan kebiasaan yang dilakukan itu adalah bentuk bakti. Makanya jangan heran. Berbeda di Bali dengan di Jawa. Saya misalnya orang Bali asli, saya menggunakan udang. Gitu kan? Kalau orang Jawa mungkin menggunakan blangkon. Ada filosofinya kok itu. Maka dari itu, pelajari dengan benar dulu, cari tahu dulu, baru berbicara. Benar. Gitu.
Nah, Bli, selain itu kan juga di dalam video tersebut dia juga mengomentari atau menyampaikan statementnya bahwa di dalam yang dia yakini gitu, cara beribadahnya itu kan berbeda-beda katanya. Kok di Bali itu ada yang seperti ini gitu kan, di daerah juga beda. Itu apakah perbedaan itu bagi kita itu menjadi sebuah masalah, menjadi sebuah hal yang buruk gitu kan? Menurut Bli gimana? Sebenarnya tidak demikian gitu ya. Sama sebenarnya seperti tadi kan, seperti itu. Masing-masing itu kan cuma masalah cara saja. Cara ya? Ya. Benar. Mau misalnya saya mencakupkan tangan seperti ini, Ya. apakah Tuhan marah? Tidak. Tidak. Benar. Mau saya berdiri dengan satu kaki sekalipun, Tidak. saya gunakan saya bermeditasi duduk gitu misalnya, terus kemudian saya telentang tidurnya, apakah salah? Tidak. Tidak, benar. Tuhan tidak pernah menyalahkan itu. Kalau ada yang menyalahkan itu bukan Tuhan itu. Benar. Gitu ya. Gitu. Tuhan selalu terima apapun yang kita persembahkan asal kita tulus kita. Kan seperti itu, tidak ada masalah itu. Oke Bli, nah sebelum ini kita lanjutin lagi nih cuplikan videonya, karena kan memang dari dari argumennya itu perlu kita luruskan agar pemirsa Hindu Channel dimanapun berada, dan kita kan tahu Hindu itu luas dan beragam dengan berbagai cara dan adatnya juga berbeda-beda. Dengan ini kan akan semakin kuat gitu dan semakin ajeg Hindunya. Mari kita tonton Bli cuplikan yang kedua. Justru pada saat mendalami agama Hindu itu sendiri, jadi belajar saya di STA, Sekolah Tinggi Agama Hindu, kemudian saya belajar bahasa Sanskrit untuk membaca Weda. Dari situlah saya tahu, oh ini kok berbeda semua. Saya membayangkan gini, kalau satu kelas dapat soal yang sama, katakanlah soal matematika, 10 soal yang sama, 40 murid, dan setiap murid jawab dengan cara dia. Terus yang lulus siapa? Benar. Apa semuanya lulus? Enggak. Kalau di sini dengan yang di India beda. Kayak misalnya kemarin ya, saudara-saudara kita di Hindu Bali terutama, itu hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi, hari raya agama Hindu. Ada di India? Nggak ada? Nggak ada. Oh, saya juga baru tahu nih. Di Sri Lanka nggak ada. Jadi kenapa berbeda menjadi sesuatu hal yang lumrah, kalau kita di Islam kan nggak bisa. Dan kita dalam mempelajari Weda ini pun juga tidak boleh sembarangan. Jadi nggak usah heran kalau ada umat Hindu, dia tidak pernah baca Weda, dia tidak pernah lihat Weda, bahkan pegang pun belum pernah. Weda itu seperti apa? Karena memang tidak boleh sembarangan membacanya. Oke, barusan sudah melihat kan, sudah menyaksikan gitu. Iya. Dari tayangan yang kedua ini gitu, ada beberapa poin. Saya mau tanya kepada Blinya. Poin pertama, agama sama dengan matematika, dianalogikan, dilogikakan, gitu. Menurut Bli gimana itu? Oke, baik. Nah, jadi seperti tayangan video yang tadi ya gitu ya. Ya sama seperti tadi, lucu juga ya kalau kita mendengarkan itu. Jadi bedakan antara seperti tadi ya yang Julian katakan gitu ya. Bedakan antara ajaran agama gitu ya, atau ajaran yang memang benar-benar yang butuh rasa gitu ya, dengan logika. Bedakan itu. Misalnya kalau 1 tambah 1 pasti 2 jawabannya. Benar. Ya kan begitulah logika gini. Tapi kalau kita memahami ajaran agama seperti yang dikatakan tadi, gitu misalnya, kenapa sih kalau di kelas dosen itu ngasih soal yang sama, tetapi jawabannya bisa berbeda-beda? Kenapa? Kita disuruh menganalisa. Contoh saja misalnya, kalau saya gitu ya memuja dewa yang satu sebagai manifestasi dari yang maha kuasa, terus Julian misalnya saya memuja Siwa, terus Julian memuja Wisnu misalnya, apakah dalam ajaran Hindu atau ininya itu salah? Tidak. Itu apa? Karena apa? Karena pribadi dari diri kita. Gitu. Gitu ya. Jadi itu kebebasan itu kita ini kan semua sama. Terutama di dalam Mahawakya Upanishad. Ya, di kitab kita Mahawakya Upanishad mengatakan sarwam kalu idam Brahman. Apa artinya itu? Semua nama adalah namaku, semua rupa adalah rupaku. Yang mana sih yang bukan Tuhan? Yang mana bukan yang maha kuasa?
Mari kita pahami dulu baru kita berbicara. Benar. Gitu kan, jangan asal asal nyeblak Asal saja gitu nyeblak, kan. Nah, benar, itu. Bli, benar. Itu mari gunakan WWK kita, kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Gunakan kecerdasan kita untuk membaca. Jangan baru kita hanya membaca baru dari awal. Ibaratnya gini, kalau masuk di dalam Hindu gitu ya. Baru kita melihat pintu saja. Oh, Hindu baru memegang gagang pintu doang, belum kita membuka, gitu kan? Apalagi masuk nanti kan, kita baru akan membuka saja, kita sudah Hindu udahlah, gitu. Tapi kita sudah mengejar seolah-olah kita sudah masuk di dalamnya, sudah mengetahui segalanya, dan kita mengejas bahwa Hindu itu seperti ini, kan konyol itu. Iya, sangat konyol, dan bisa Sangat kita konyol tanggapi itu. kan seperti yang barusan disampaikan gitu kan. Ini perlu memang harus diluruskan gitu supaya tidak kebiasaan nantinya dengan artinya begini, saya tidak menyalahkan sekali lagi saya tidak menyalahkan oknum ini, terserahlah kalau dia berbicara seperti apa, gitu ya. Tetapi kalau dia sudah sudah ranah yang sampai menyinggung sampai seperti ini ke sini gitu kan wajib kita luruskan. Gitu, artinya wajib saya sebagai orang Hindu gitu kan, terutama orang Hindu Bali, saya wajib meluruskan itu sepengetahuan saya. Oke, Bli. Sebentar, saya sedikit aja menyambung yang tadi. Nah, kenapa artinya kita secara pribadi tadi ya, kalau saya memuja ini itu tidak salah. Terus kemudian kenapa sih kita mesti harus ke pura? Nah, ya kan? Kenapa kita masih harus ke pura? Artinya apa? Kita di dalam ajaran Hindu kita tuh kan kita menjalankan ajaran Trihita Karana dia. Pawongan dia. Pawongan itu apa? Menghubungkan hubungan kita dengan sesama manusia dan hubungan kita dengan alam. Kalau hubungan kita dengan manusia atau kehidupan sosial kita baik, gitu kan? Menuju kepada Yang Maha Kuasa itu pasti lebih lempeng dia. Itu yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa. Jangan deh muluk-muluk kita langsung kepada Yang Maha Kuasa. Gitu kan, tanpa kita kita menghilangkan kedamaian yang ada di sini nih. Perbaiki dulu di bawah, baru kita menuju ke atas gitu. Kalau kita menuju ke atas dan menyakiti di bawah, itu yang Tuhan nggak mau. Benar. Dimanapun ajaran agama pasti mengajarkan itu. Saya yakin itu. Benar. Gitu. Jadi kehidupan sosial itu. Nah, Bli, saya maaf nih potong nih, Bli. Tadi kan kita menyambung lagi dengan video tersebut. Di dalam video tersebut juga menyampaikan tentang nyepi gitu kan. Nyepi hanya di Bali. Di tempat lain tidak ada nyepi gitu kan. Itu kan itu bagaimana menurut beliau? Ya, itu orang yang tidak memahami sejarah itu ya seperti itu. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Harusnya kalau berani mengatakan itu sudah harus berani tahu sebenarnya. Sejarah pertama itu adalah dari Maharaja Kaniska I. Gitu. Itu Maharaja Kaniska I itu di mana? Di India itu. Maharaja jadi gini, di India itu dulu ada suatu kerajaan-kerajaan gitu ya. Dan kerajaan-kerajaan ini juga ada sekte-sektenya dia. Ada pemuja Siwa, pemuja Brahma, pemuja Wisnu dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, terus kemudian akhirnya itu pecah itu, berperang itu. Nah, tampillah Maharaja Kaniska I yang mendamaikan semuanya ini dengan kekuatan beliau, dengan kebijaksanaan beliau, dengan kesaktian beliau. Beliau menyatukan ini. Gitu. Nah, itu diperingati akhirnya di India untuk menghormati Raja Kaniska I ini adalah tahun Saka. Saka. Untuk menghilangnya ke suatu kehancuran itu ya, kegelapan, dan mulainya suatu yang baru. Nah, kalau di India, kenapa? Memang di India itu tidak ada nyepi seperti di Bali, tetapi Bali mengadopsi ini sebagai bentuk perenungan di dalam diri yang dikenal dengan nyepi. Gitu. Benar. Perenungan itu apa? Kembali ke dalam diri. Pertarungan sebenarnya yang ada di luar itu adalah pertarungan dengan diri sendiri dulu. Gitu. Kita bertarung berselisih dengan orang lain karena kita tidak bisa menaklukkan ego yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau seperti yang saya pernah katakan ya, yang kemarin ya gitu. Sebelum kita mencapai kedamaian di orang lain gitu ya. Taklukkan ego yang ada di dalam diri kita dulu, sinkronkan dengan diri kita dulu. Baru kita bisa mencapai kedamaian keluar. Benar. Seperti itu. Nah, dan di mungkin dalam, agak menggebu-gebu ya suara saya, mohon maaf ya gitu ya. Kan memang seperti ini, Bli. Maksudnya kalau kita tidak jika kita diam saja, tapi kita memiliki kapasitas dan mampu menjelaskan secara Hindunya, kenapa kita harus diam? Kenapa kita harus itu yang jadi pikiran saya juga. Kenapa gitu kita harus selalu diam gitu kan? Artinya apa yang kita miliki, artinya pengetahuan tentang Hindu, dan memang kita bisa menjawab itu. Kenapa kita tidak utarakan itu kan gitu, tidak sampaikan itu gitu ya. Nah, tadi juga disampaikan dalam video itu, Bli, mengenai Weda.
orang tidak boleh mempelajari Weda. Iya, gitu. tidak boleh mempelajari Weda. Oke, Itu, saya langsung saja. Iya, langsung saja. Ya, Silakan, Bli. itu pemahaman yang sangat salah gitu ya, pemahaman yang sangat keliru itu bisa saya katakan gitu. Kenapa? Gitu. Karena apa? Sebenarnya ini konsep yang dipahami secara salah. Artinya di Weda mengatakan bahwa Weda takut dengan orang bodoh. Apakah Weda takut? Tidak. Kenapa dikatakan seperti itu kata-katanya? Iya. Artinya apa? Takut Weda itu diselewengkan. Kalau Weda dipelajari oleh orang yang bodoh, jadi akan diselewengkan dia. Ajaran Weda itu ke arah yang tidak benar. Gitu. Maka dari itu sebelum kita mempelajari Weda, siapkan diri kita dulu. Iya. Siapkan diri kita, jangan kita secara sembarangan mempelajari Weda. Dengan ketidaksiapan kita, ketika kita baru memahami setengah saja, kita sudah melakukan itu. Itu yang pernah terjadi di Jerman dulu, Hitler itu. Dia membaca kitab Bhagavad Gita. Dia mengatakan, Krishna mengatakan, lakukan kewajiban kamu, lakukan kewajibanmu. Kalau kamu kewajiban kamu di medan perang, berperanglah. Nah itu yang dipahami oleh Hitler ini sebagai sesuatu yang berbeda. Oh, dia adalah musuh saya wajib untuk menghancurkan dia. Siapapun dia yang berseberangan dengan saya. Kan tidak seperti itu sebenarnya. Gitu. Itu dia harus dipahami dengan benar dia. Dengan benar juga. Gitu, jangan baru memang kita harus sadari bahwa di Hindu itu adalah bahasa yang digunakan dalam Weda itu bahasa filsafat yang pakai kulit dia. Bahasa kulit. Contoh misalnya kalau kita kulit itu kita telan mentah-mentah, kesedak kita. Benar. Ya kan, maka dari itu harus dikupas dia. Apa sih maksudnya? Gitu dia. Baru kita contoh misalnya untuk mencapai rasa manis dari buah kelapa itu apakah sabutnya kita makan? Tidak, Bli. Kan tidak, kan harus kita kupas dong. Kita kupas. Ya kan? Setelah kita kupas rabutnya itu ada lagi batok kelapanya. Benar. Yang harus kita buka lagi tabir itu gitulah istilahnya gitu. Baru kita mendapatkan air yang manis, baru kita mendapatkan rasa buah yang lembut. Kan seperti itu. Hindu itu juga seperti itu. Maka dari itu pelajari dulu dengan baik baru kita berbicara. Gitu. Oke, Bli. Nah, kita ini sangat seru ini, Bli, yang kita bahas hari ini karena memang harus kita bersuara gitu, harus kita gaungkan maksudnya ajaran-ajaran Hindu agar kedepannya juga akan masyarakat akan lebih paham gitu secara sederhana. Nah, kita lanjutin lagi, Bli. Ini mungkin ada lagi ya. Ada lagi ini cuplikan yang terakhir mungkin, Bli, nanti. Saya beragama Hindu yang berasal dari Bali dan menjalankan semua adat istiadat Bali secara taat. Bukan secara Hindunya, tapi secara Balinya, secara adat istiadat. Karena banyak sekali ritual-ritual, makanya kan Bali singkatannya banyak libur tuh. Karena sudah ada upacara libur. Ya kan boleh 5 hari kerja seminggu tuh, kadang cuma kerja 2 hari di Bali boleh. Bilang, kenapa nggak masuk ada upacara? Masuk ada upacara. Jadi terlalu banyak upacara. Jadi ritual-ritual itu yang menjadi ketaatan sebagai umat Hindu di Bali khususnya ya. Jadi ketaatannya dalam hal adat istiadat, bukan ajaran-ajaran Hindu yang sebenarnya. Gitu. Karena memang Hindu sendiri lebih banyak berupa ritual ya? Ya, ritual. Jadi dari pagi sampai malam ritual Hindu itu banyak. Seperti umat Hindu di Indonesia, bahkan di Bali itu lebih paham tentang Trisandi. Trisandi itu persembahyangan 3 waktu. Dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tapi selebihnya itu semua adat istiadat. Seperti ngejot, kalau pagi ngejot itu kayak apa ya? Sajen, Banten ya. Biar lebih gampang aja nyebutnya. Itu di depan rumah. Jadi di orang Bali itu setiap mereka masak, semua yang makan pertama itu betara. Apa? Betara itu goib. Goib, leluhur, butekala, semua pokoknya yang gaib-gaib itu dipersembahkan dulu untuk dewa, untuk dewi dan segala macam itu. Jadi nggak boleh masak nasi baru matang itu terus kita makan. Jadi awal itu dipersembahkan untuk harus yang roh-roh itu dulu. Iya, harus ngejot dulu, terutama leluhur ya segala macam. Kopi dihidangkan, kopi panas segala macam. Itu ritualnya banyak sekali. Dan itu yang keluarga saya taat. Jadi tapi dari keluarga yang taat juga ya? Taat adat istiadat Hindu Bali, itu aja. Hindu Bali, jadi nggak bisa dipisahkan Hindu Bali. Karena beda dengan Hindu India, Hindu Sri Lanka, Hindu Nepal, itu beda. Ketawa, Bli, saya melihatnya, Bli. Iya, saya juga. Ketawa ya, Bli? Maksudnya
kok begitu menggampangkannya gitu. Maksudnya menilai sesuatu yang ya dengan gampangnya gitu, menilai sesuatu yang memang dia tidak menekuni itu, tapi merasa dia paling benar gitu kan. Saya mau tanya sama Beli. Tadi dia menyampaikan tentang berbagai hal lah gitu kan, mengomentari Bali lah gitu dengan ada maksudnya ada ritualnya lah katanya, hari rayanya yang sangat banyak gitu kan. Bali banyak libur ya. Bali banyak libur katanya gitu. Nah, saya mulai mau tanya yang ritualnya dulu deh. Nah, mengenai ritualnya itu, sebenarnya ritual menurut Beli itu seperti apa sih? Apakah di agama lain itu ada nggak unsur ritualnya juga? Atau memang hanya di agama Hindu? Silakan Beli. Oke, baik Julian. Nah, jadi saya tanggapin sedikit saja dulu ya sebagai ini, bahwa dikatakan Bali itu adalah banyak libur ya. Lucu juga sih saya mendengar itu ya gitu ya. Kalau secara singkatan secara gini, oke lah, silakan lah, apa saja boleh dikatakan kan gitu. Bali banyak libur, Bali apa dan lain sebagainya. Tapi perlu kita pahami esensi dari Bali itu apa sebenarnya. Bali itu kan berasal dari kata wali, ya. Bali itu wali, wali itu apa? Kembali, kembali kemana? Kembali kepada jati diri kita, wit kita, gitulah, asal kita, yaitu leluhur dia. Gitu. Makanya orang Bali itu selalu taat kepada leluhurnya. Contoh misalnya, kalau dikatakan sesaji itu tadi nyambung ya, gitu ya. Sesaji ngejot gitu. Itu makanan Betari, pahami itu. Betari itu apa artinya? Betari berasal dari kata bat yang artinya apa? Pelindung dia. Kalau Tuhan yang Maha Esa atau Maha Kuasa, Tuhan itu sebagai pelindung, Betari dia disebut gitu. Kalau dia sebagai sinar suci, dewa dia. Karena artinya div, sinar suci. Gitu. Itu arti kata. Gitu ya. Itu pahamin itu, jangan dicampur adukkan. Benar. Gitu kan, ini adalah makanan Betari dan lain sebagainya. Tidak begitu. Ya kan? Betari itu pelindung artinya gitu. Kalau dia melindungi kita, Betari dia. Beliau gitu. Yang Maha Kuasa itu. Nah, terus kemudian dikatakan banyak ritualnya. Memang kalau kita lihat secara secara pandangan kita gitu ya. Memang di Bali itu lebih banyak ritual. Secara fisik mata kita melihat itu memang banyak ritual ya. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang Bali melakukan suatu bentuk pemujaan atau bentuk bakti kepada Yang Maha Kuasa itu melalui kebiasaannya atau budaya yang dia lakukan. Contoh misalnya, sebelum dia makan ada etika yang dilakukan dulu, persembahkan kepada leluhur, gitu kan? Kenapa mesti harus mempersembahkan kepada leluhur? Leluhur itu kan wit kita, ya kan? Yang mengadakan kita, walaupun Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kita, gitu kan? Tetapi melalui leluhur kita. Contoh misalnya Julian ya, misalnya saya tanya, misalnya Julian punya pacar ya atau punya istri lah gitu misalnya. Anda makan enak-enak nih, gitu. Tapi Anda lupa sama keluarga ini ya, keluarga bapak atau orang tua gitu kan? Orang tua terbengkalai. Tegakah kita? Tidak, Beli. Itu kan termasuk durhaka, ya kan? Kalau orang lupa dengan leluhur seperti yang dikatakan tadi, durhaka itu. Durhaka itu sudah. Gitu. Saya tidak mengatakan oknumnya gitu ya, tapi apa yang dia katakan gitu kan. Itu yang saya tepis. Gitu, bukan saya bermaksud gimana, enggak, durhaka. Gitu. Itu yang harus kita pahami. Nah, terus menyambung ke tadi yang ritual gitu kan. Ritual. Sebenarnya dia agama apapun ada ritual kok. Nah, mari kita pahami arti ritual. Gitu kan? Di dalam agama apapun ada ritual dia. Contoh proses dia, rangkaian proses. Agama apapun itu ada. Contoh di Hindu misalnya ada proses dia. Gitu kan? Dengan kita bersembahyang dengan contoh misalnya kalau tidak menggunakan banten misalnya, dengan meditasi begini, ritual itu. Gitu. Proses itu. Gitu. Nah, di dalam ritual itu, proses itu ada upakara dia. Ada bentuk dia. Gitu. Mari juga kita pahami bahwa artinya apa? Contoh misalnya, kalau saya dulu ketika saya di Bali gitu ya, saya lakukan itu. Misalnya ada hari suci Kajang Klion kah misalnya, terus kemudian Galungan Kuningan, Saraswati, Pagarwesi, Siwaratri dan lain sebagainya gitu kan. Memang banyak dia seperti yang dikatakan tadi itu. Tetapi orang-orang Bali sampai saat ini bisa melakukan itu tidak tanpa paksaan dan hidupnya itu apa? Tenang-tenang saja. Nah, ketika itu waktu saya masih di Bali, ketika saya sudah merantau ke sekarang ya, gitu ya, keluar dari Bali, gitu kan. Saya masih gunakan adat tradisi budaya Bali, tetapi Hindu mengajarkan pada saya bahwa
ada sejenis ritual atau apa namanya itu ajaran itu ada tentang nisna, madi dan utama. Dia contoh misalnya, kalau di sini di rantauan misalnya, kalau saya tidak bisa mempersembahkan banten yang besar, contoh pejadi lah misalnya gitu ya, nggak bisa saya persembahkan itu, apakah Tuhan atau Ide Sang Hyang Widi marah? Tidak, gitu kan? Ketika saya nggak punya duit gitu misalnya contoh ya, mohon maaf gitu ya, tidak punya dana untuk bikin pejadi misalnya, apa yang saya persembahkan? Persembahkan daksinanya saja, gitu. Itu membijaksanai untuk diri sendiri ya, gitu. Dan saya kaitkan dengan ajaran agama. Terus kemudian kalau saya nggak punya uang misalnya untuk mempersembahkan daksinanya misalnya, apa yang saya lakukan? Tidak menyurutkan semangat saya persembahkan canang sari yang lebih kecil lagi, gitu kan? Terus kalau saya tidak punya uang, misalnya tidak punya duit untuk mempersembahkan canang sari itu misalnya ya, ini contoh saja gitu. Apa yang saya persembahkan? Persembahkan dupa. Masih ada dupa kok. Gitu. Apakah Tuhan marah? Tidak. Asal dilandaskan dengan hati yang tulus ikhlas. Itu yang harus kita pahami. Terus kemudian kalau saya nggak punya dupa misalnya, saya masih punya kedua tangan. Gitu kan? Saya cakupkan kedua tangan saya. Kalau saya sudah tidak bisa mencakupkan kedua tangan saya, mati saja saya. Gitu. Ya, mati saja sudah. Gitu, persembahkan diri kita sudah gitu. Orang kita sudah nggak melakukan apa-apa. Artinya apa? Apa yang saya katakan ini, mari kita mulat sarire melihat ke dalam diri kita, renungkan itu dengan baik, gitu kan. Buktinya saya di rantauan sampai saat ini saya melakukan walaupun tidak segede di Bali saya lakukan itu. Buktinya sejauh ini ya sampai saat ini saya masih dikaruniai suatu kesehatan. Nah, mari kita lihat itu, gitu. Jangan baru kita memahami sedikit-sedikit kita sudah mengejas bahwa Bali itu seperti ini, Hindu itu seperti ini. Karena apa? Kurang literasi kita. Iya, benar, Bli. Gitu. Kurang literasi, kurang kurang pengetahuan. Gitu. Orang-orang yang seperti ini mohon maaf kan haus pengetahuan gitu. Belajar dulu baru berbicara. Gitu. Benar, Bli. Gitu sih ya. Julian ya. Oke, gitu. Bli. Terima kasih barusan sudah disampaikan begitu luar biasa dan semangatnya gitu menyampaikan dan meluruskan tentang apa yang sudah kita tonton bersama kan Bli, mengenai video tersebut. Mudah-mudahan gitu kan pemirsa dimanapun berada, kita harus bijak memang menanggapi video-video yang seperti ini gitu. Memang banyak di luar sana beredar video-video yang seakan menyudutkan tentang ajaran Hindu. Tapi kita tidak harus berkecil hati kan Bli. Tapi satu intinya belajar. Terus. Literasi terus. Intinya belajar kata Bli. Oke Bli Madi pagi ya. Terus kan gitu ya. Oke Bli Madi, terima kasih nih untuk waktunya, untuk wejangannya, ya kan pengetahuannya nih. Sharingnya ya. Saya bukan siapa-siapa ya. Siapa? Oke Bli. Mudah-mudahan di lain waktu kita juga bisa membahas tema-tema yang berbeda dari hari ini. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Semoga Sang Hyang Widi memberikan warna nugrahnya kepada kita semua. Mari kita tutup dengan Om Santi Santi Santi.